Tema kita ialah proses tidak akan mengkhianati hasil, dan pembacaan yang disampaikan oleh Majelis Node terambil dari Yeremia, kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku akan mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Yang dari Alor, shalom. Terlalulah. Saya ingin mulai khotbah ini, proses tidak akan mengkhianati hasil. Saya mohon bantuan dari Bapak Ibu semua. Benar kok kalau itu sup bibir ikan hiu, itu betul-betul dari bibir ikan hiu? Betul kok? Betul kok tidak? Omen dulu. Betul kok tidak? Betul Mahal kok murah? Mahal. Pertanyaannya kenapa mahal? Karena ini ikan hiu ini. Kalau sup ikan sardin saya pikir murah. Tapi kan ini sup bibir ikan hiu, cari di mana? Belum kalau dia makan kita lagi. Mahal. Sekarang ini pegawai-pegawai gereja di kantor sinode itu 1 minggu pakai pakaian motif 2 kali. Akhirnya kami harus beli ini selimut, sarung. Tapi kok harga beda-beda, padahal sama-sama nama selimut. Sama-sama selimut timur, tapi kok beda. Ini harga berapa ini? 2 juta. Apa mahal?
Bapak kira bikin gampang lah. Kalau sebegitu beta kalah sudah. Coba ceritakan bagaimana mereka angkat kapas, mulai kerja satu-satu sampai jadi benang, bikin warna dan seterusnya. Itu beda dengan beli benang di toko dan langsung buat. Dua hal ini membawa kita untuk memahami semakin lama sebuah proses, waktu dipakai makin lama, makin teliti, harga makin mahal. Semakin lama waktu yang kita pakai, proses makin lama, semakin teliti, ya harga makin tinggi. Kalau saya ingin bertanya kepada kita semua, maukah kita ini benar-benar menjaga bahwa sebagai umat Allah kita punya harga tinggi sekali? Pasti jawabannya mau. Tapi pertanyaan kedua, apakah kita mau berproses seperti itu? Itu yang rumit itu. Kenapa saudara-saudara? Pembacaan ini kemudian mengarahkan kita kepada bangsa Israel. Tepatnya Yehuda. Di selatan. Bangsa-bangsa di sekitar mereka telah berkembang dan ingin menguasai mereka. Paling tidak ada Mesir, Asyur, dan Babel. Mau dikuasai di bangsa ini. Kenapa? Karena namanya penjajah rindu untuk menekan banyak sekali. Termasuk orang-orang Yehuda. Yang terjadi sekarang adalah bangsa ini melakukan sejumlah kejahatan. Ada banyak. Tapi membuat moralitas mereka menjadi rusak. Saya mencatat kira-kira 3 yang paling utama dari kejahatan bangsa ini. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Kedua, percabulan. Dan yang ketiga itu adalah nabi-nabi palsu mulai banyak di situ. Sesungguhnya kalau kita telusuri dengan baik saudara-saudara, ini bukan gaya hidup orang-orang Yehuda, ini bukan gaya hidup orang Israel. Ini gaya hidup orang lain yang mereka mau coba-coba pakai di dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel tidak kenal penyembahan terhadap patung-patung. Tidak ada. Kepada berhala-berhala tertentu. Bangsa Israel tidak kenal itu. Tapi karena hidup bersama-sama dengan orang lain, pengaruh-pengaruh itu datang kepada mereka. Bangsa Israel hidup dalam tata aturan yang benar menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan seksual. Mereka tidak hidup kawin sembarang itu. Tetapi karena kebudayaan orang lain, kebiasaan orang lain masuk kepada mereka, sekarang banyaklah hal yang berkaitan dengan percabulan di sana. Juga muncul banyak sekali nabi-nabi palsu di situ. Ini masalah yang menurut Yeremia sangat serius. Tuhan, saya telah berkata-kata banyak kepada ini jemaat, kepada ini bangsa, tapi mereka kok sepertinya tegar tengkuk dan mereka menertawakan saya. Di manakah engkau Tuhan yang tadinya pernah bilang engkau akan menyertai aku yang muda ini dalam pelayanan ini, dalam pekerjaan sebagai nabi ini. Kira-kira itu yang dipertanyakan kepada Tuhan, melihat keadaan bangsa itu. Lalu Tuhan bilang begini, pergilah ke tukang periuk sekarang. Pergi saya di situ dulu. Ini kalau omong kalau engkau tidak lihat nanti susah. Jadi pergilah ke tukang periuk. Sampai di sana, Yeremia melihat ini. Ada tukang periuk. Sementara, kata Alkitab tadi, kebetulan dia sementara kerja periuk. Yang dia perhatikan adalah ketika kerja dan periuk ini pecah, dia kasih rusak ulang, baru bentuk lagi. Tuhan biarkan sesaat dia memperhatikan itu aktivitas tukang periuk, baru Tuhan bilang begini, masakan aku tidak bisa membuat kamu seperti tukang periuk itu? Kamu itu saya bentuk dari tangan saya. Masa
masakan saya tidak bisa buat seperti tukang periuk itu masakan. Apa yang dilakukan oleh tukang periuk? Kan dia butuh sesuatu yang berputar terus, begitu. Harus ada tanah liat. Saudara bisa membayangkan kalau gambaran ini dipakai untuk kita manusia ketika Tuhan menciptakan kita dan merancang sebuah kebaikan bagi kita, bagaimana kalau kita metaforakan sebagai manusia, kakinya mendayung begitu supaya ini barang tetap terputar. Tangannya membentuk, pikirannya tertuju pada gambaran apa yang ingin dihasilkan. Matanya melihat dengan teliti. Mutlak sekali bentukan ini ada pada tangan si tukang periuk. Mutlak. Periuk tidak boleh berkata apa-apa terhadap pembuat periuk. Kenapa pecah? Saudara-saudara, periuk yang dimaksudkan ini terbuat dari tanah liat. Saya kira kita yang masih kecil itu, apalagi kecil di Soenik, Niki, Alor, itu kan dekat sekali dengan tanah liat. Kami suka pakai menyanyi baru bikin. Ini orang pun kepala, bulatan kecil, bulatan besar, taruh tanah liat. Kenapa kemudian pecah? Kalau dia pecah dipastikan ada yang tidak punya unsur liat di situ. Apa itu? Kotoran. Ada batu. Ada pasir. Pasti pecah. Harus dibuat begitu rupa sampai diperiksa, teliti baik-baik. Oh, ini bersih dari kotoran, dari batu, dari pasir, baru jadi. Kira-kira itu gambaran di mana Tuhan merancangkan kehidupan kita. Termasuk juga orang-orang Yehuda waktu itu. Tapi saudara tahu betapa manusia yang Tuhan bentuk ini memberontak terhadap yang dibentuk, yang membentuknya. Manusia lebih suka mengikuti apa yang mereka mau. Kalau penyembahan berhala itu menjadi model kan orang lain punya terus mereka ikut. Kayaknya kalau tidak sembah berhala ketinggalan mode itu. Kita kan sekarang ada dalam dunia yang harus ikut mode toh. Nah sekarang ketika semua orang menyembah berhala kita tidak kuno, lu kampung. Asal mana? Yang kedua saudara-saudara, percabulan. Enak toh? Enak atau tidak? Kenapa saudara tidak omong? Enak itu. Sesuatu yang ikut mode, yang enak itu siapa tidak mau? Yang ketiga saudara-saudara, penyembahan berhala. Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu bawa omong ke nabi-nabi. Kepingin didengar, kepingin ada pada posisi-posisi puncak, tapi dia palsu. Siapa tidak butuh popularitas, siapa tidak butuh terkenal, siapa tidak butuh kalau dia omong sekali semua langsung, aduh bapak su omong jadi. Ini hal-hal yang membuat bangsa ini berbalik melawan Tuhan. Dan sekarang waktunya Tuhan harus mengajar mereka. Tuhan harus mendidik kembali mereka. Memproses kembali mereka supaya mereka mengerti sesuatu dalam perjalanan ini. Karena Tuhan sesungguhnya punya rancangan yang baik. Apa itu saudara-saudara? Persis seperti unsur-unsur dalam pendidikan. Yang guru dong saya izin. Kira-kira ada 5 hal yang Tuhan buat dalam proses cerita tentang tukang periuk ini. Ini persis seperti orang berproses dalam pendidikan. 1, dia taruh dulu tujuan di situ. Apa sih sesungguhnya tujuan dari Tuhan memilih umatnya Israel? Apa tujuannya? Kita bisa lihat dia dalam 3 dimensi waktu yang berbeda. Ketika mereka masih ada di Mesir sebagai budak, Tuhan harus
harus menyelamatkan mereka di situ. Bawa mereka keluar. Itu yang membuat Tuhan memilih mereka. Harus selamatkan mereka dari perbudakan secara fisik. Mereka harus dibawa masuk ke tanah Kanaan. Tapi kalau kemudian ini menjadi simbol dari pembebasan dosa, maka kemudian ini menjadi penting. Kenapa Tuhan memilih umatnya, termasuk nanti saya dan saudara, supaya kita semua diselamatkan. Ini tujuan paling utama. Kalau tujuan Tuhan adalah menyelamatkan kita, membuat kita masuk ke tanah Kanaan, membuat kita masuk ke sorga yang kekal, maka tujuan kita tidak boleh berseberangan dengan tujuan Tuhan. Hal-hal yang melawan Tuhan itu jahat. Pendidikan menjadi gagal di sini kalau tujuan besar dari Tuhan tidak direspon secara baik oleh manusia. Kedua, isinya. Buat ame tujuan terus isi. Isinya apa? Sejumlah peraturan, hukum dan ketentuan-ketentuan Tuhan atur. Karena engkau harus masuk ke Kanaan, engkau harus masuk surga itu, engkau harus bebas dari segala macam, maka sejumlah hukum dan ketentuan-ketentuan Tuhan buat. Harus ikut ini, itu isinya. Setelah isi itu, proses yang ketiga, prosesnya dibiarkan sekarang, lakukan. Tapi proses itu menarik. Tuhan membiarkan mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, termasuk Mesir, Asyur dan Babel. Prosesnya di situ. Bikin ame tujuan, isinya dia taruh dengan sejumlah peraturan. Sekarang prosesnya dia membiarkan berinteraksi. Hidup sudah dengan orang-orang yang pemalas gereja, hiduplah dengan orang-orang yang tukang bamaki, hiduplah dengan proses. Keempat, media dan alat yang Tuhan pakai adalah bangsa-bangsa lain. Proses dengan bangsa-bangsa lain itu sekaligus menjadi alat dan media. Sekaligus itu menjadi ujian bagi mereka. Menjadi ujian bagi mereka. Baru yang terakhir, penilaian. Ternyata setelah ditaruh ini 5 pokok ini, waktu dicek bangsa Israel tidak lulus. Tidak lulus ujian. Ibarat periuk tadi tidak bisa menjadi periuk, harus dihancurkan dulu. Untuk kemudian tukang periuk itu membentuknya menjadi lebih baik. Harus dihancurkan. Persoalannya adalah saudara, kalau kita ditanya, saudara mau jadi baik, jawaban saudara adalah amin, lalu apakah saudara mau dihancurkan oleh Tuhan? Apakah kita mau dihancurkan oleh Tuhan untuk sebuah hasil yang baik? Ini sebuah batu uji bagi kita. Ujian. Bukan coba. Biasanya kalau mau naik kelas itu kan pakai ujian. Mau tamat SD, SMP pakai ujian. Betul toh? Ujian nasional. Bukan coba nasional. Saya mau SMP ini ada sementara ikut coba nasional nih. Kan tidak begitu. Ujian. Mau naik kelas. Tapi ujian ini harus dengan hasil akhir lulus. Kira-kira begitu. Sekarang mari kita lihat hal-hal praktisnya dalam kaitan dengan pendidikan, dalam kaitan dengan kita hari ini. Tema kita bilang proses tidak akan mengkhianati hasil. Pak Pendeta, kami mau sukses bersama-sama dengan Tuhan. Pendidikan itu kan ada 3. Izin bagi yang aktivis pendidikan. Pendidikan formal itu yang SD sampai semua. Pendidikan non formal itu yang kursus balet. Dan pendidikan informal itu yang di rumah. Makanan dari mana, suara dari mana. Sampai itu di rumah.
Ini pendidikannya. Sekarang saudara-saudara kita akan belajar proses yang menolong kita sekaligus memahami maksud Tuhan. Kadang-kadang kita rasa Tuhan proses kita, Tuhan sementara didik kita, Tuhan sementara ajar kita. Tapi kita tidak tahu Tuhan mau bawa kita menjadi apa. Jadi periuko, jadi gelasko, sendoko, garpu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana sekarang saya mengerti? Apakah yang Tuhan buat itu terlampau sulit untuk tidak bisa dimengerti? Jawabannya tidak. Yang Tuhan buat bisa dimengerti. Apa itu? Satu. Tuhan buat sesuatu secara nyata. Proses kita tuh nyata. Saudara sakit, itu nyata toh? Nyata. Saudara mengalami kerugian besar, nyata kok tidak? Nyata. Saudara punya pasangan lari ke setengah saudara, nyata kok tidak? Bekira mimpi nyata. Tapi ketika manusia berhadapan dengan sesuatu yang nyata, manusia berusaha untuk membuatnya menjadi tidak nyata. Tuhan, jangan titip batu, jangan. Aduh, tolak. Ada jadi ini. Manusia sulit untuk lebih dahulu menerima kenyataan. Teori tentang pengampunan mengatakan, kalau engkau mau mengampuni, pertama-tama engkau harus menerima kenyataan dulu bahwa hatimu sakit karena dia. Terima dulu sesuatu yang real, nyata. Saya sakit hati. Jangan bilang, kakak sakit hati kau. Sonde. Beta ini biasa saya. Ya lebih parah besok lewat. Sonde. Sakit hati jujur, sakit hati. Kalau kita tidak mulai dengan menerima sesuatu keadaan secara real, boy. Bagaimana? Kita puan anak dong juga harus ajar begitu. Dalam 3 pendidikan tadi. 3 model pendidikan. Di rumah, di sekolah, di les. Ajar dong juga model begitu. Untuk terima dulu sebuah kenyataan. Adi dapat berapa? 3 bapak. Aduh sebenarnya lu 9. Apa? Real. Yang nyata dulu. Saya suka kasih contoh. Kita nih kadang-kadang nih. Kasih makan anak, saya pakai makan puji. Anak tidak mau makan, tidak bilang makan. Kita bilang, Om Pendeta lihat, Adi pintar. Coba. Bukankah ini anak besar dia makan puji? Terus kita mulai tanya, ternyata dia makan puji ini kok dia pun nenek, kok dia pun makan. Kita yang memproses dia menjadi orang makan puji. Karena sejak kecil waktu makan kita bilang, lihat dia pun. Kita ini kadang-kadang anak hitam sedikit kita pun cara panggil itu tidak baik. Black. Nanti besok-besok ketika anak mulai rasa minum kita bilang, tahu. Kita yang memproses dia. Itu masalah tuh. Terima dulu Terima dulu. Jangan mulai sesuatu dia menolak. Tidak. Saya kalau saya tidak. Hai. AB itu anak TK. Orang dewasa itu dengar dulu, terima dulu, kasih masuk di sini. Anak-anak PAUD dong yang kita lewat dong ada yang menghafal. A, B, A dibaca ba. Jadi kalau pulang kau udah beli apa mama, saya kalau su A, saya kalau su BB, tanya dia, TK di. Itu cari masalah saudara-saudara. Jangan coba-coba cari masalah. Ada seorang mahasiswi. Ini sebuah cerita bijak yang baik. Saya dengar cerita ini. Seorang mahasiswi ini, dia pun mama penjual sayur. Tapi dia tamat, dia lulus dengan nilai paling tinggi.
Pokoknya dia paling tinggi. Kum apa kok? Kum apa? Ah itu. Terus setelah dia tahu bahwa dia nilai paling tinggi, diundang oleh presiden, diundang oleh gubernur segala macam. Berdasarkan lulusan dengan nilai tertinggi ini, dia coba melamar pekerjaan di beberapa tempat. 1 tahun dia lamar-lamar kerja, tidak dapat. Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Belum cocok. Masa kau beta tamat dengan begini nih? Baru dong hanya mau kasih beta model begini. Biar sah. Kerja bikin capek diri. 1 tahun tidak dapat kerja. Dia pun mama coba-coba nasihat dia tidak mama kui ilmu boton dapat susah mama kerja susah-susah baru ke sekolah botong ini. Oke, satu saat dia pembimbing besok ikut beta pi pasar Dia mama bawa lemon Cina pi jual. Dia mama taruh harga 50.000. Karena memang dong lemon paling baik di antara lemon-lemon semua. Orang di sebelah pun 45.000 dia pun 50. Tanta, kas kurang sedikit. Oh tidak, ini lemon paling baik. Besok keliling dunia ini lemon paling baik. Hari mulai menjelang siang jam 10, orang-orang pun sedeka-deka habis. Dong pun belum ada satu pun terjual. Tetap 50.000. Sekarang posisi jam 2 siang, orang-orang pun tinggal 1-2 kumpul mau pulang. Orang jual dengan 20.000. Setelah itu orang pun sepulang, dong semua sepulang, tinggal dia mama dan dia pun anak. Ada orang satu kebetulan lewat tanya, "Tanta, lemon berapa?" 50. Susi yang ini bisa 20 kok. Nah, ambil sudah. Setelah 20.000 diambil oleh pembeli terakhir ini, dia pun anak protes. "Mama, duduk 1 hari antero percuma. Kalau memang mama mau jual 20 saudara tadi. Ini kita sudah duduk dari pagi sampai siang nih baru mama jual 20. So tadi kalau 40. Dia pun mama jawab ringan sah. Keluang. Lu terlalu bagaya apa dan lu pun nilai paling tinggi. Sampai-sampai honor yang 700 lu belum mau. Lu mau langsung yang 70 juta. Makan itu ijazah. Mulailah dari sesuatu yang real dulu. Pasar harga. Hati-hati yang belum nikah. Kenapa saudara tertawa itu? Lihat baik-baik, atur baik-baik, tapi jangan lupa lebih realistis. Lebih realistis. Jadi jangan melakukan dosa di situ. Saya pernah kasih saudara, ada satu orang ini dulu ketika kami masih kuliah ada tetangga-tetangga kos dia katanya dia pakai obat nona. Don datang cerita saya bilang coba panggil dia datang dulu. Kakak juga mau, pokoknya dia datang dulu omongkan mana baru saya mau kok tidak datang dulu. Datang saya tanya dia, "Wih, ada obat nona kok?" Yo. Bilang ada berapa banyak? 18. 18 model. Wih, luar biasa. Kakak mau? Ben tunggu. Apa itu? Coba kasih lu nona pu foto. Waktu dia ambil dia nona, dulu kan suka isi nona pu foto di dompet, Dia ambil, dia kasih saya bilang, ini lu pakai obat nona. Berdosa lagi, ikut seluruh pantangan lagi, ini. Beta zona jadi terima. Kalau lu terlanjur pakai begitu terus itu ya Agnesko siapa? Ini. Paham saya pun maksudnya? Realistis lah dengan keadaan. Realistis. Kadang-kadang kita ikomode tapi tidak realistis.
Saya nasihat saya punya adik-adik, nona, don dulu masih ada zaman di mana orang pakai baju itu kasih tunjuk dia punya pusat itu. Di satu tempat saya masih jadi pendeta di situ, saya panggil dong, Adi, kakak kasih ingat kakak lah. Kakak kasih ingat, artis itu kalau dia pakai begitu, itu mungkin karena tuntutan kerja. Tapi dengar, artis itu dalam dia pun kamar tidur ada kamar mandi. Jadi dia keluar dari kamar mandi langsung kamar tidur, ganti pakaian pakai di situ. Keluar dari kamar tidur langsung ruang keluarga, ruang makan. Dia makan di situ, buka pintu ruangan itu langsung garasi oto. Langsung masuk oto, AC, tempat kerja mendukung untuk itu. Aman. Tapi lupi pasar naik trek. Lu pegang begini. Sampai sana lu cari lu pusat tidak ada. Abu tutup itu pusat itu. Jadi realistis sedikit dengan keadaan. Ini anak dong, ini harus diajar untuk mengerti itu. Kita ini kadang-kadang tidak realistis. Itu artis dong tuh kalau pakai itu sepatu yang panjang tinggi-tinggi apa itu, high heels itu. Ya karena dong jalan hanya dari sini ke situ, naik oto. Kamu nih 2 kilo jalan kaki ke gereja. Itu jalan-jalan dia kiri kanan tidak gitu. Susah tuh. Hidup nih harus sedikit realistis yang kita punya hidup ini. Jangan paksa diri lah. Tapi ingat, jangan paksa diri juga, jangan tidak berarti jangan terlalu kakeek dan diri juga. Kadang-kadang kita ini terlalu kakeek. Kalau dan diri sekik, kakeek itu sekikir Dan diri sekikir, apalagi dengan Tuhan. Saya ini juga pernah sekikir dengan Tuhan. Syukur-syukur kalau di saku tuh persembahan itu ada beberapa uang dan dia punya bilangan sama. Itu pikiran kurang jalan. Kalau ke 20 ada 3 atau 50 ada 3, oh itu aman, itu pikiran tidak terlalu bermain. Tapi kalau ada 2.000, 5.000, 10, 20, 50, itu mau angkat tuh kita ke bergumul apa Akhirnya tutup mata baru pilih. Tapi kan dia sendiri susun, dia sudah tahu 2.000 di mana itu. Weh, realistis sedikit dengan keadaan jangan terlalu sekikir juga dengan Tuhan lah. Tuhan ini bentuk kita jadi baik. Nanti ketika kita tidak baik kita mau bilang ini Tuhan yang salah nih kok. Itu yang jadi masalah tuh. Yang baik itu pertama. Paham yang Tuhan mau dari hal-hal yang real sekali. Yang kita alami hari ini. Yang kita alami. Kedua, tahu di mana? Kedua, saudara-saudara, Tuhan bukan lakukan itu hanya satu kali. Hal yang real itu terus menerus, berulang-ulang, terus menerus. Pak, kok tidak ada habis-habisnya sepun proses, sepun ujian? Iya, karena engkau yang paling siap berhadapan dengan itu proses. Yang tidak siap tidak bisa. Engkau yang terus menerus. Kadang-kadang kita harus dipaksa untuk melakukan terus menerus. Dulu ketika saya SMP itu saya tiap pagi kan harus jaga kambing. Kas keluar kambing, kas masuk jaga kambing. Kami pun tetangga satu itu Pak Suratman nama. Dia juga ada kambing. Itu kambing paling berbeda dengan kami pun kambing yang lain. Karena ketika kami pusing cari ini daun kepok yang masih muda atau daun kusambi untuk dimakan atau buah kepok ini kami potong untuk kasih makan kambing. Pak Suratman punya itu dia makan gamal. Padahal kambing tidak makan gamal.
Kok ini Pak tua pun makan gamal? Saat-saat saya tanya, Bapak, kenapa kami pun kambing tidak makan gamal? Bapak pun makan gamal dan Bapak enak-enak saja duduk kambing makan gamal. Bapak belu dengar. Ini kambing dulu sana makan gamal. Tapi beta kasih tengah dia 3 hari. 3 hari dia tidak makan gamal. Maka ketika hari keempat beta sorong gamal, dia kira ini lantorogung. Makan. Kasih tengah dia. Alami sesuatu. Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Oh iya. Betul. Jadi ketika sesuatu terjadi itu saudara, Tuhan izinkan kita. Bahkan terus menerus kita berdoa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah sepertinya kita terus ada di sini. Ya, karena engkau paling siap di situ. Saudara punya masalah? Memang seperti biasa. Tidak usah omong. Saya lihat ini muka penuh masalah semua. Ya Tuhan izinkan. Jangan sepelekan masalah. Karena Tuhan kadang-kadang memang mau menolong kita lewat masalah-masalah. Manusia itu diciptakan untuk makin tinggi ke atas, makin jauh ke depan. Lantas dia berjumpa dengan masalah. Masalah itu apa? Masalah itu dia ditekan sedikit ke bawah supaya dilemparkan makin tinggi ke atas. Masalah itu dia ditarik sedikit ke belakang supaya dibuang makin jauh ke depan. Supaya ketika saudara berjumpa dengan masalah, berdoalah, Tuhan, terima kasih untuk masalah yang kau berikan. Tapi mohon maaf Tuhan, pahit. Makanya saya pun mata dong bangka semua ini. Masalah. Itu masalah tuh harus buat kita terus menerus. Itu hebat. Saudara, kadang-kadang perilaku kita terhadap masalah tuh yang kita tidak mau terus menerus mengatur. Kenapa? Kemarin dulu kok saya pergi lari sore. Lari-lari. Saya lihat orang-orang lari ini beda-beda. Anak kecil sendiri, orang yang muda sendiri, yang orang tua sendiri. Bukan sendiri-sendiri maksudnya, gaya larinya sendiri-sendiri. Yang anak-anak kecil itu, yang sepengetahuan kita dia tidak ada masalah dengan berat badan, dengan kolesterol. Itu anak orang lari begini. Itu ya anak-anak itu dia. Kadang-kadang dia lari, dia buang diri di itu rumput. Lu tembak beta, tembak. Itu anak-anak. Tidak ada masalah. Kalau yang pemuda mulai 20 sampai kira-kira 35 tahun, dong pun cara lari agak lain. So tidak lagi yang ini. Dong lari itu so lebih. Itu sambil kelihatan sehat sekali dia tuh. Padahal hancur di sini. Kenapa? Dong belum punya banyak masalah. Dong waktu belum banyak tersita untuk kerja. Dong bisa atur ini postur sesuka hati dorang. 1:30 botong berpulang kantor dong sulari. Karena lemak mau ada. Tapi coba lihat yang mulai umur 50 ke atas. Dong sebenarnya jalan. Tapi bikin ke lari. Untung baik kita soalnya tanya. Gerak lambat kok. Replay kok. Kenapa? Kan sudah ada masalah. Kalau saudara punya masalah, jangan cari lompat jauh. Karena tidak ada orang yang lompat jauh berdiri. Tidak ada jatuh. Perlahan-lahan.
terus menerus. Itu menjadi penting. Sebentar ada yang mau lari. Tapi jangan terganggu dengan yang saya pung ini nanti itu yang kayak tadi Pak Pendeta bilang. Terus menerus. Anda tahu nanti apa yang Tuhan maksudkan bagimu. Pelajaran apa yang akan saudara dapat. Ketiga, Tuhan mau supaya kita menyesuaikan diri dengan kualitas kita. Tadi realistis, sudah tahu kualitas kita, sesuaikan diri dengan itu yang kita alami. Apa itu maksudnya? Ada satu anak muda lihat satu guru bijaksana ini, dia pakai pakaian kotor-kotor. Dia datang, dia bilang, "Bapak, minta maaf saya tanya sedikit. Apa? Bapak ini kan ada baju bersih banyak. Kenapa Bapak kotor-kotor begini? Bukankah zaman sekarang orang butuh orang agak sedikit bersih?" Oke. Ini guru bilang begini. Dia lepas dia pun cincin emas satu. Tapi bukan ini ya. Dia punya. Dia bilang, "Coba pitawar ini di pasar Pokoknya lu ketemu penjual ikan, penjual sayur, penjual tomat, penjual toge, lu tawar dong. 1 keping emas harga ini cincin. Kira-kira dong beli kok tidak?" Ini satu bilang, "Beli." Anu lu coba dong. 1 keping emas. "Bapak, terlalu murah, lu bisa dulu." Tidak apa. Ini anak dia pergi, dia tawar, ketemu penjual pisang, penjual sayur, penjual tomat, semua penjual, dia tanya, "Beli emas kok?" 1 keping emas saja dia harga. Tidak ada yang mau. Dari pagi sampai sore tidak ada yang beli. Dia pulang kembali, "Bapak, tidak ada yang mau beli sama sekali." Tidak ada. Sekalipun hanya harga 1 keping emas, tidak ada yang mau beli. Oke, baik. Sekarang engkau pergi ke toko emas sekarang. Kasih tahu ini cincin tapi tidak usah buka harga. Pi omong, saya bilang mau beli kok. Nanti harga biarkan doya omong. Do mau kasih berapa itu suwe? Ini anak pergi toko emas. Mau beli emas kok? Nah, ini lu punya? Iya. Lu mau jual berapa? Sudah Bapak do omong sah. Kami ambil 1000 keping emas, bau kok depo harga. Ya. "Bapak, itu orang mau ambil 1000 keping emas. Harga cincin yang tidak terbeli oleh orang-orang yang ada di pasar itu." Guru bijaksana ini bilang begini. Itu jawaban saya terhadap pertanyaan tadi. Saya berharap saudara tangkap sesuatu dari sini. Kualitas diri kita, disitulah kita mengerti hubungan kita dengan Tuhan Allah. Harganya semahal apa. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang tidak selalu berurusan dengan Tuhan Allah, yang tidak selalu berurusan dengan emas, dia tidak tahu hargamu. Yang tahu adalah yang mengerti barang. Anak muda satu datang tanya pendeta, "Pendeta, Bapak Pendeta selalu omong bahwa kita ini memikul beban berat dosa itu, dan untung baik Yesus mati bagi kita dan menjauhkan kita, menyingkirkan beban-beban dosa itu dari kita. Tapi minta maaf Bapak, saya tidak bermaksud kritik, mas saya mau bilang di Bapak, saya tidak rasa terbeban dengan ini dosa. Padahal Bapak bilang ini beban, saya tidak rasa." Jawab dia bilang begini, pendeta bilang, "Kak, coba ambil besi yang kira-kira berat 5 ton, muat di atas orang mati 1. Jadi ada orang mati,
Ame besi 5 ton, muat di itu orang mati. Rasa kok tidak? Itu orang mati rasa kok, aduh, rasa. Bagi orang-orang yang mati rohaninya, dia tidak sadar akan dosa. Dia mau rasa apa? Hanya mereka yang punya rohani hidup itulah mereka merasakan. Pak Pendeta setelah suci kok tidak. Dia pun rasa begini. Ketika ada kejahatan, ketika ada kesalahan, minimal itu rasa malu itu ada minimal. Minimal, minimal. Kalau itu sudah tidak ada lagi, itu sudah mati. Bukan hidup, sudah mati itu. Kalau begitu saudara, masih hidup kok? Hidup? Luar biasa. Hidup. Karena hidup itu yang membuat kita merasakan ada tekanan itu. Termasuk juga persoalan. Kalau nanti saudara sudah mati, saudara tidak ada lagi persoalan. Ada yang mau bebas dari persoalan sekarang? Pergilah ke rumah Bapa. Selamatlah engkau. Seberapa itu? 3. 4. Tuhan ajar kita untuk mengerti proses ini sampai mana Tuhan pun mau. Dengan coba-coba mengait-ngaitkan kita pu hidup ini. Ini. Itu hari ada yang susun-susun apa lah. Coba-cobalah. Gambaran apa yang sementara kita dapat sekarang? Ada kait-mengait kok tidak? Dia tidak akan pernah kait-mengait dengan hal-hal yang tidak kudus untuk sebuah gambaran yang Tuhan mau kasih kita. Yang tidak baik, yang tidak benar itu. Karena dia hanya bisa berkaitan dengan hal-hal yang pas, yang kudus, yang sempurna, dan segala macam. Ada orang satu, dia duduk pancing ikan. Waktu dia pancing-pancing ikan, polisi datang. Semua orang lari, dia juga lari. Polisi buru dia lari sampai terakhir. Rupa-rupanya ini tempat pemancingan ini tidak boleh masuk sembarang. Nah, dia sudah capek, dia berhenti, polisi sampai, "Hei! Aduh Pak, ampun Pak. Mana karcis?" Dia ambil karcis, dia kasih tunjuk. "Lu ada karcis, kenapa lu lari?" Terus dia jawab, "Bapak, saya lari tadi itu karena saya pun perut sakit. Saya buru-buru mau pi WC." Kira-kira ini dua saling mengait? Saling berkaitan? Tidak Tapi bisa terjadi di satu situasi yang sama. Betul? Saya dulu pernah punya teka-teki. Dan tidak ada orang yang bisa jawab itu teka-teki. Termasuk saudara hari ini. Walaupun saya ulang-ulang itu teka-teki, saudara tidak akan jawab. Ada 2 anak di dalam kelas. Kemudian yang satu keluar. Pertanyaannya, yang di dalam kelas namanya siapa? Ada yang bisa jawab? Bisa? Saudara mungkin akan jawab seluruh nama, tapi belum tentu pas. Nah Pak Pendeta kasih tahu? Tidak, saya kasih tahu dulu tidak kenal. Saya pun kawan masa kecil. Hidup ini harus lihat kira-kira yang tadi pagi saya bangun pagi dan ini sore waktu saya pilari sore dan saya mau tidur malam tuh sinkron kosonde. Ada hubungan kok tidak. Dan sampai pagi dia lain sendiri, siang dia lain, malam dia lain. Terakhir sore dia tanya,
Saya ini siapa? Saya hidup kok tidak Jangan urut-urut, kira-kira ada lurus kok tidak. Itu penting. Terakhir. Enak ya kalau kata terakhir. Tapi berapa poin? Oke. Yang terakhir, saudara-saudara, dalam proses bersama Tuhan untuk mengerti itu, kita dididik supaya kemudian hasil itu tidak proses itu tidak mengecewakan hasil, tidak mengkhianati hasil. Teorinya begini, saudara coba cek baik-baik. Adakah sesuatu dalam perjalananmu dengan Tuhan yang sungguh mempengaruhi engkau? Ada jatuh bangun nih, ada masalah, kita jatuh bangun. Tapi apakah sesuatu ini mempengaruhi kita kok tidak? Pak, dulu saya kalau ada masalah begini, Pak, 2 biji. Ekstasi, bukan. Bodrex. Tapi sekarang ketika saya ada masalah begini, saya sepertinya lebih tenang. Karena saya tahu Tuhan janji ini, itu. Berarti proses dengan Tuhan itu mempengaruhi engkau. Mempengaruhi. Oh, Pak, saya belajar banyak dari ini masalah, Pak. Saya belajar banyak dari ini proses. Ketika tinggal di mama mantu ini baru saya tahu. Jangan bikin-bikin mama mantu. Karena besok anak-anak dong akan bikin kita. Ini hari kita titip dong di panti jompo. Besok-besok anak-anak dong titip kita juga di sana. Oh, ini mempengaruhi kita. Kalau begitu, jalani itu proses terus. Nanti baik. Demi nama Tuhan saya sampaikan kepada saudara. Nanti baik. Karena sesuatu harus punya pengaruh dalam perjalanan dengan Tuhan. Tapi kalau Pak, kita gereja-gereja sekian lama kita tapi sama. Apa? Tinggal mati saya belum, Pak. Nama itu. Jangan berusaha untuk menipu diri. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Duduk kau pikir baik-baik. Adakah sebuah pengaruh dalam hidup kita? Saudara, satu saat ada satu pendeta dia berkhotbah. Pas mau akhiri khotbah dia bilang, minggu depan saya minta saudara-saudara datang. Tema khotbah kita adalah tipu. Tema khotbah kita apa? Tipu. Dan karena itu supaya langkah awal yang baik, saya minta saudara-saudara baca memang Markus 17. Siapa Pak? Minggu depan don datang, Pak Pendeta bilang baik. Sekarang kita mulai. Saya mau tanya, kemarin saya ada kasih tugas baca Markus 17. Yang sudah baca boleh angkat tangan. Sebagian besar jemaat angkat tangan. Terus bab tua bilang begini, Markus sampai 16. Dan sekarang kita mulai, sudah khotbah tentang tipu. Betul kadang-kadang kita punya semangat jawab tuh terlalu tinggi. Sampai salah. Tidak bisa duduk diam-diam untuk renungkan ini proses ini lagi berjalan. Pas kok tidak. Ada pengaruh kok tidak dengan saya. Baru kita bisa mengerti perjalanan ini serius. Dan karena itu butuh sesuatu yang penting. Ibu pendeta dulu masih di Nunuk Niti bikin cerdas cermat Alkitab. Orang-orang di Nunuk Niti itu orang-orang yang orang amnuban, jadi omong juga harus pelan-pelan. Minta maaf, Bapak adat panggil saya. Nah, gitu. Terus di bagian soal rebutan, ibu pendeta kasih tahu. Soal belum habis dibaca, tapi kalau sudah ketuk meja, maka soal akan berhenti. Tidak dibacakan lagi.
Yang ketuk meja itu kalau dipersilakan, silakan berdiri, sebut nama regu, sebut jawaban. Benar, tambah 100, salah, kurang 100. Biasanya di soal rebutan itu kan pakai yang ke agak sedikit menjebak lah, begitu. Pertanyaannya ialah, siapa kepala gereja di Bethel Nunuk Niti? Kepala gereja siapa? Siapa kepala gereja? Tapi rupa-rupanya ini anak yang ikut cerdas-cermat, dia kira yang ibu maksudkan itu adalah penanggung jawab. Dia pun nama Obed Tamelan. Maka ketika ibu pendeta bilang, siapa kepala gereja di Bethel Nunuk Niti? Dia bilang, Reguce. Ibu pendeta bilang, silahkan. Dia bilang, Obed Tamelan. Ibu pendeta bilang, salah. Dia bilang, minta maaf. Saya suka dia pun semangat menjawab. Semangat menanggapi itu persoalan. Tapi saya tidak suka dengan dia pun ketelitian dan dia pun kepastian. Ingat, makin teliti, makin panjang, makin makan waktu, harga makin tinggi. Amin. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Ambil waktu sedikit.